Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala man. Hadirin hadirat jamaah pengajian malam Rabu Masjid Nurul Hidayah insya Allah diberkati dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam menika kita saged mempal di kawasan rutinan kajian malam Rabu kitab Fathul Qorib di keadaan sehat walafiat. Kita syukuri kanthi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat ugi salam kegiatan sangka tertunjuk dumateng Rasul baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula panjenengan sedaya dipun akui dados umatipun beliau ugi pikantuk syafaat minjang ing wonten dinten kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, saderengipun kawula mulai kajian kitab Fathul Qorib menika monggo kita wiwiti kanthi wawasan Ummul Quran. Kita kirim dan tawasul dumateng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hukumi abaihi wa ummatihi wa ikhwani wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi innaka minal mursalin wa alaikum wa ashabikum ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa bisanin yaumil amin. Asyhadu malaikah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ngaos malih masih hawane di asrep. Asrep ngeten iki nek pas ngaos ngeten iki tidak ada yang dipeluk kecuali agama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Jadi setelah kemarin membahas tentang sholat jamaah, di mana sholat jamaah niku merupakan hukumnya ada yang bilang sunnah, ada yang bilang fardu kifayah. Tapi di luar pembahasan itu yang jelas bagi seorang mukmin laki-laki itu lebih diutamakan, lebih dianjurkan untuk melakukan sholat berjamaah, lebih dianjurkan untuk sholat melakukannya berjamaah di masjid. Kalaupun tidak bisa di masjid, lebih dianjurkan untuk berjamaah minimal bersama keluarga. Setidaknya enten wakile sak keluarga niku nggih kira-kira setidaknya enten wakile, duka niku bapake, duka niku ibuke, duka niku mase, yogone sing ragil, pokoke enten perwakilane. Selanjutnya kita membahas tentang sholat jamak dan qashar sebelum bab yang akan datang, yakni membahas tentang sholat Jumat. Jadi sholat itu ketika dilaksanakan jamaah, berarti kan sholatnya berada di masjid atau tempat-tempat sholat yang lain. Terus kemudian sholat itu juga bisa dikosor. Dikosor itu maknanya adalah diringkas. Kalau dijamak berarti maknanya adalah dikumpulkan. Ini merupakan dua hal yang harus diperhatikan secara khusus. Jadi ada kalanya sholat niku dijamak tapi betul dikosor. Ada kalanya sholat niku nggih dijamak nggih dikosor. Tapi biasanya nek sholat niku kok pun dikosor, berarti biasanya dijamak. Karena syarat untuk melakukan qashar sholat niku lebih berat daripada syarat untuk melakukan jamak sholat. Artinya kadang enten niat
niki sampun bisa mencukupi syarat-syarat untuk melakukan jamak sholat, tapi ada satu atau dua syarat yang tertinggal, akhirnya dia tidak bisa memenuhi syarat qashar sholat. Begitu pula sebaliknya, ada orang yang dia itu sudah memenuhi kriteria untuk melakukan atau sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk melakukan sholat qashar, maka ketentuan sholat qashar yang dia sudah dapatkan, syarat-syarat yang sudah dia penuhi, biasanya ini juga sudah tercakup untuk bisa menjamak sholat. Pulau ulangi malih bahwa kalau qashar niku sholatnya diringkas, dan niki terkhusus pada sholat yang 4 rakaat saja. Maka ketika sholat yang selain 4 rakaat ini mboten saged. Qashar sholati ar-rubaiyah, qashar sholat niku hanya bisa dilakukan pada sholat-sholat yang 4 rakaat. Kita bahas tentang qashar sholat dulu. Qashar sholat niku boleh dikerjakan bagi seseorang yang musafir. Musafir niku bepergian. Tapi musafir yang dimaksud niki harus memiliki 5 kriteria. Bepergian yang seperti apa, bepergian yang bagaimana, niki harus ada 5 kriteria yang harus terpenuhi agar dia bisa menjalankan sholat secara qashar. Yang pertama, ayakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin wa syamilun lil wajibi ka qada'i dainin wa lil mandubah ka khilatur rahmi wa lil mubahi ka safari tijaratin. Safar atau bepergiannya musafir niku yang pertama adalah dilakukan bukan untuk tujuan bermaksiat. Intinya bukan untuk melakukan suatu kejahatan atau dosa, kejahatan hukum maupun kejahatan syariat. Contoh kejahatan hukum dan syariat niku contoh dugi Kediri misalkan ajeng perantau ke daerah luar Jawa, tujuannya nopo? Koti utorik, dados tukang begal dalan, dados perampok. Niki safar, niki musafir, tapi mboten pareng qashar sholat. Kenapa? Karena dia maksiat. Tujuan lumone cuma maksiat mungkin yang ngantuk sidik nggih maksiat. Lah kemudian tujuan yang selain maksiat niku contohnya napa mawon to? Contohnya niku bisa mencakup perkara yang wajib, safar atau bepergian yang niku mengandung suatu perkara yang wajib. Contohnya nopo? Budal teng Surabaya, mergo nopo? Katene bayar utang. Dilalah awake dhewe pernah ada orang yang pernah meminjam uang ke tetangganya, dilalah tanggane niki pun sedo misalkan. Lah ahli warisnya putra-putrane niku pun gadah omah piyambak teng daerah perantauannya, bukan di Surabaya, bukan di Malang atau di tempat yang jauh sana. Karena kita mempunyai kewajiban untuk membayar hutang, maka safar kita niku mengandung sebuah unsur kewajiban. Terus kemudian ada juga safar yang mengandung kesunahan. Contohnya nopo? Mudik atau namine silaturahmi, silaturahim. Silaturahim itu termasuk sebuah kesunahan. Kita menjalin atau
nyambung tali silaturahmi tenggene sedereke kersane tepang kan mudik ya termasuk ngoten niku tenggene tiyang sepae tenggene mbah-mbahe kadang ya nek digawe wisata-wisata nggih mboten napa-napa untuk menghilangkan kepenatan. Iki termasuk safar sing parang napa mboten nggih mboten napa-napa asalkan rekreasinya niki jelas untuk menghilangkan kepenatannya niki jelasnya pripun contoh wonten tiyang sumpek mergawe wis setahun full utawa wonten tiyang mun rumah tangga setahun full kegiatannya mung teng griya kerja ngaji wiritan. Nah mantu niku sing wedok libur, sing lanang libur. Nah, terus badene ngajak rekreasi, healing, jalan-jalan. Nah, niki termasuk tujuannya apa to? Tujuannya ben ngeratekne hubungan rumah tangga kersane sing lanang kalau sing wedok refreshing kersane matematika dana kali ngeces barangkali ingin bergembira ria walaupun hanya sehari 2 hari. Nah ini termasuk safar yang diperbolehkan rekreasi monggo. Kecuali nih rekreasinya niki rekreasi yang menyalahi aturan syariat. Contohnya rekreasi tenggene tempat-tempat yang berbau maksiat. Rekreasinya tempat karaoke. Rekreasinya dengan minuman keras, mabuk-mabukan, judi. Masih ya saat ini judi wonten sing online. Baik. Nah niki termasuk rekreasi sing mboten dipareng ngungkus. Tapi kula judi online niki nggih rekreasi kula niki kula mergo sekalian sumpah kakek kerja kakek mikir kerjaan dan bla 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 niki refreshing kula nggih judi online ngeten niki lah niki. Contoh ngeten iki mboten sis ngeten. Judi online itu tetap saja mau bagaimanapun tetap mengandung unsur judi, unsur taruhan, makanya tetap mboten paham. Terus kemudian ada lagi safar mubah. Safar mubah itu seperti contoh apa? Safar mubah itu contohnya enten pengrajin kain, tukang jahit misalkan, ada pesenan, nopo pengen kulaan, ya kulaan ini kita luar kota, kulaan itu kok Bandung misalkan, Jawa Barat, nopo Pekalongan, Pados Batik misalkan. Dan ini kan safar untuk kulaan, safar lintijarah, safar untuk berniaga, berdagang. Ini termasuk safar yang diperbolehkan. Nggih mubah, boleh-boleh saja karena tidak mengandung unsur maksiat. Amma safarul maksiyati kasafaril iqtitoriki fala yutarakhasu fihi biqasrin wala jam'in. Kalau orang yang safar karena maksiat, safar itu artinya bepergian. Orang yang bepergian tujuannya maksiat, maka dia tidak boleh qashar, dia tidak boleh jamak. Kenapa tidak boleh qashar, tidak boleh jamak? Ya karena sudah tidak memenuhi syarat yang pertama. Terus syarat yang kedua, syarat yang pertama lalu sampun, yakni safarnya tujuannya bukan untuk bermaksiat. Terus yang kedua, antakuna masafatu pisafari sitata asyara farsakha. Yang kedua yakni safarnya niku jaraknya minimal 16 farsak. 16 farsak niku wonten
ulama sing ngendikaaken 83 km, sing ngendikaaken 85 km, 87 km, enten sing ngendikaaken 105 km. Makanya ketika apa namanya qaul arja, qaul yang banyak didukung, qaul mayoritas niku sekitar 90 km. Nggih kaya Kediri Surabaya, Kediri Malang niku pun cekap damel kosor damel jamak sholat. Jaraknya niku jauh. Nah, riyen niku 16 fase niku ditempuh 3 hari 3 malam. Tapi nek sakniki kan cukup ditempuh 3 jam. Dan niki nate niki sederek kula niku dilalah ziarah niku Melampah. Ziarah wali limo teng Jawa Timur niku Melampah. Akhirnya penelitian yang dibuktikan adalah 1 jam perjalanan memakai bus niku sama dengan 1 hari perjalanan memakai sandal. Jadi Melampah niku sedina utuh niku padha kaya numpak bis saja. Ini Kediri Surabaya numpak bis kok 3 dina, berarti nek numpak sikil, numpak sandal niku ketika 3 jam naik bis maka ya 3 hari Melampah. Seperti itu. Terus kemudian wala tuksabu muddatar rujui minha, dari jarak 90 km niku jarak tempuh dari rumah atau dari tempat lokasi awal, titik lokasi awal sesuai aplikasi titik awal penjemputan ke titik tujuan niku 90 km. Artinya boten kok dihitung PP 90 km, boten perginya saja niku 90 km. Kok pulang pergi totalnya 90 km, ini tasih boten saged memenuhi syarat. Karena syarat jaraknya niku harus 90 km. Kurang adoh. Dolane kurang adoh, ngopine kurang kental. Oh, lajeng yang ketiga, asalisu ayyakuna al-qasiru muaddiyan li sholatir rubaiyah. Yang ketiga, seorang yang mengqashar sholat tersebut adalah orang yang melakukan sholat ada yang 4 rakaat. Wa amal fa'itatu hadiron fala yufdol fihi maqsuratan wal fa'itatu fi safari yufdol fihi maqsuratan la fil hadrati. Maksudnya apa? Kita berangkat jam 11 siang ke Surabaya, terus di Jombang atau di Mojokerto atau di tetangga desa apa tenan? Di tetangga desa misalkan Tampapar, nopo ten Gampang Kerjo, apa ten Mojoroto, kan pun pindah dari desa Lirboyo. Lah niku sholat qashar, jamak qashar mriku mboten napa-napa. Karena jarak yang akan ditempuh niku sudah 90 km yang akan ditempuh. Jadi bukan selamanya terus harus total perjalanan sampai dengan tujuan itu 90 km. Lu mungkin derek 90 km pripun? Maksudnya baru keluar desa mau pripun nggih boten apa-apa. Boten apa-apa. Karena yang dipertimbangkan adalah jarak sampai dengan tujuan. Dan dugi Mojoroto misalkan awake dhewe pun jam 1 badene jam 1 siang badene sholat zuhur kalian asar di jamak qashar saged kan namine ngoten niku ada sholatnya niku ada
Beda malih mungkin nek salate qadha. Contone pripun? Dugi Majalaya, dugi Surabaya, estimasi niku mboten sampai medal wektu dhuwur, katakanlah jam 2:30 pun dugi mriko. Lah dilalah bisa macet kartu etole sopir ceblok dugi Surabaya niku pun jam gangsal. Ngomong maghrib malah jam itu menisa. Akhirnya sholatnya kan faitah, sholatnya qadha. Bagaimana cara mengqadha sholat yang qashar ini? Cara yang mengqadha sholat qashar ini adalah boleh diqadha dengan dijamak maupun diqashar ataupun jamak qashar, asalkan belum sampai tujuan di rumah. Kok mangke sampun dugi teng griya. Lah niki pun boten pareng di jamak kosong. Jam usuli jamak kosong qadhaan boten pareng. Kudu datangkan kudu sholat secara ada, secara 4 rakaat. Boten pareng di jamak kosong boten pareng. Lah mangke kok misalkan seminggu malih bepergian, lah niku nembe pareng di qadha secara jamak kosong. Pokoknya jamak ini boten pareng. Jamak kosore sholat qadha niku wau boten pareng teng griya. Nek teng griya berarti kedah ada. Tapi nggih namine sholat niku kan ketika qadha kan nggih kondang-endang secara fauron, secara cepet-cepetan. Boten kosek, ala wis kadung kosek lah, niku boten pareng. Bon. Nomor 3 berarti sholatnya harus ada yang 4 rakaat. Terus sami kados ngeten, misalkan enten tiyang gadah utang sholat zuhur kalih ngasar 4 rakaat. Terus dia itu bepergian. Di tengah perjalanan dia pengen modok sholat zuhur kalih asar niku secara jamak qashar misalkan. Nah niku tetap boten pareng. Jadi sudah punya ketentuannya masing-masing. Yang nomor 4 ini dari 5 ini yang nomor 4, ayyan liya al musafiru al qasra lis sholati ma'al ihrami. Seorang musafir yang sholat qashar niku tadi ketika takbiratul ihram harus niat qashar. Niate qashar misalkan niki jamak takdim duhur, sholat duhur jamak takdim kalian sholat asar bil qasri, nggih dijamak nggih diqashar. Jadi sholatnya di waktu duhur jamak takdim, nek sholatnya di waktu asar berarti jamak takhir. Nek jamak takdim niate usolli fardhu dhuhri qasran majmu'an ilaihil asri jam'a taqdimin imaman lillahi ta'ala ma'muman lillahi ta'ala. Jadi lafadznya usolli ya kan? Usolli terus disebutkan sholatnya fardhu dhuhri. Kalau biasa niat normalnya setelah fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblat ya niki boten perlu. Usolli mantun niku fardhu dhuhri langsung mawon qasra karena diqashar mau diqashar. Majmu'an ilaihil asri. Mangke sholat ngasare usolli fardul asri qasran majmu'an ila duhri jam'a taqdimin. Bentene napa bedanya apa? Ngeten yang pernah kula jelaskan di papan niku riyen bedanya. Nah, niki asbar. Asbar niki ibarat sholat zuhur, waktu zuhur. Lah niki rokok. Niki asar. Karena kita melakukannya di waktu zuhur, majmu'an niku
bahasa Indonesia ini yang dikumpulkan, nek majmu'an ilaihi yang dikumpuli. Usolli fardhu duhri, karena waktunya sholat duhur. Wasrab majmu'an ilaihi, dan melelahkan majmu'an ilaihi. Majmu'an ilaihi niku artinya yang dikumpuli waktu duhur. Yang dikumpuli waktu apa? Waktu duhur. Lah nek ngasare niku majmu'an yang dikumpulkan. Kenapa yang dikumpulkan? Karena sholat asar niki kula kumpulkan mengerjakannya di waktu sholat zuhur. Berarti shahibul wakti, sholat yang dilakukan di waktu yang semestinya niku damelnya majmu'an ilaihi. Nek waktale niku dilakukan di waktu zuhur, maka damele sing waktu zuhur karena yang sing duwe gawe iki zuhure majmu'an ilaihi waktu zuhur. Tapi nek sholat asar, mergo sholat asar niku tamu gablok nang waktu sholat zuhur, maka cukup dengan majmu'an. Atau misalkan maghrib niku dilakukan di isya, karena shahibul waktu atau sing duweni waktu niku isya, maka isya-nya dilakukan dengan majmu'an ilaihi. Lafate majmu'an ilaihi. Tapi kalau maghribnya niku sebagai tamu ya, mergo ngerjake sholat maghrib kangge sholat isya, maka maghribnya niku di lafadznya dengan majmu'an. Pokoknya sing sahibul waktu aslinya sholat itu dikerjakan di waktu tersebut, maka sholat itu atau waktu dari sholat itu pakainya lafadz majmu'an ilaihi. Niku nek basa Arabe ngoten, tapi nek di Indonesia nggih jenenge dibatin nek boten napa-napa. Sebagian niat ingsun sholat duhur, qashar, jamak takdim karo sholat asar, Allahu Akbar iki batin. Karena sholat niku kan nggih wis jomene nggih basa Arab. Takbir niku kan nggih fi'lu, tangannya main Allah, manceri kupingin Allahu Akbar. Qaulu ucapane barang muni Allahu Akbar teng jero batine nggih ngucapne usolli. Wah niki angele ora kira-kira niki. Makane nggih wis sing penak pripun monggo. Niat Indonesia monggo dibatin. Pokoke intine ngoten Gusti Allah nggih insyaallah ngertos. Tapi nek mengke maca Fatihah nggih ampun diterjemahne. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Niki mboten pareng. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan seterusnya sampai waladolin. Ini makmumnya kabulkan. Terus yang terakhir, yang kelima, syaratnya bisa mengqashar sholat. Yang kelima, layak tamma fi juz'in min sholatihi bimukimin ay biman yusolli sholatan tamatan lias malas musafir al-mutimma. Tidak boleh bagi seorang musafir niku niat makmum terhadap sholat yang orang yang sholatnya mukim. Maksudnya sholat mukim berarti kan 4 rakaat. Terus yang namanya musafir kan separuh neto. Dan niku mboten pareng niat makmum begini, tiang yang sholat mukim kedah anu dewe, kedah bikin jamaah sendiri. Oh, ngaten riyen barangkali saking para jamaah wonten ingkang badhe dipun takletaken kawula sumanggaken monggo. Anu Gus napa? Perbagian wau
kan kedai buatan barang maksiat ya. Dan saat itu menawi niat yang pertama itu kita semacam ziarah. Ada keperluan kewajiban terus mungkin kita kirim mundut kolaan barang keluar kota. Sehingga kita niat awal kan terus nih. Terus saat pun acara selesai terus kita maksiat itu keparang betul Mas. Oh, nek maksiate buat keparang. Siap. Nah, niki enten tiyang misalkan berangkat dari Kediri ke Bandung misalkan. Niku ke Surabaya. Oh, ziarah nang Serana Ampel. Nggih. Mampirnya teng Sidoarjo. Dari Kediri ke Surabaya misalkan naik kereta api niki memang tujuannya badhe ziarah teng Sunan Ampel. Turunnya di stasiun Semut misalkan Surabaya kota. Gubeng, Gus. Oh, mendereng Gubeng. Nggih, kelai Gubeng kok. Siap. Nah, dugi stasiun niku niate tasih bakoh, niate niku tasih kuat pengen ziarah dhisik. Manten ziarah teng kene Sunan Ampel terus medal area makom. Terus nyawang kiwa tengen wah jajan kok akeh. Terus nyawang kiwa tengen rada ado kok lho. Iki ana sing mening-mening. Nah, iku lho barange. Iku lho. Kamu ngarep iku lho. Kamu. Akhire teng mriku sekalian pados kulaan misalkan tumbas gamis, napa tumbas hitam, napa tumbas parfum, badene disate malih, dibeto wangsul. Nah, samantunipun tumbas terus niku wangsule numpak ojek apa numpak Grab ngoten online atau numpak becak teng stasiun. Lah dilalah pas dugi stasiun petukan kalih tiyang dijak maksiat. Duka motifnya seperti apa yang jelas niatnya akhirnya berubah. Sadurunge mulai ning Kediri sik maksiat sik lah gak ketan maksiut. Siat sik dijak seneng-seneng, dijak seneng-seneng piye. Nah, terus niki hukumnya seperti apa sholatnya? Sholatnya ini bagaimana? Apakah tetap boleh qashar karena tetap boleh jamak qashar karena memang dari awal sampai tujuan niku niatnya memang ibadah ataupun apa kulak barang dagangan niku wau, atau tidak boleh karena di akhirnya mengandung unsur maksiat, atau malah dia suruh dikodok karena apa akhir garek mulie malah maksiat dihukum akhir karo syariat kon ngodoi napa ngoten. Maka keterangannya lebih lanjut yakni selama niatnya niki bukan niat untuk maksiat, niat dari Kediri ke Surabaya niku wow tasih pareng jamak qashar tasih pareng. Pas dugi makom jamak qashar tasih pareng. Mantun dugi makom terus tumbas ulaan tasih pareng jamak qashar tasih pareng. Niat sholat jamak qashar tasih pareng. Lah sak mantunipun dia punya terbersit niat maksiat niku nembe saat itulah dia tidak boleh melakukan sholat jamak ataupun qashar. Sholatnya harus sholat seperti halnya orang yang biasa-biasa di rumah 4 rakaat. Karena secara garis besar dia dihukumi sebagai orang yang mungkin atau bepergian tapi bepergiannya tidak sah. Bepergiannya gak dihitung, akhirnya gak dihitung pergi, akhirnya dihitung nang omah. Terus nanti ketika niat maksiatnya itu lerem, redam, terus hilang, terus dia melanjutkan perjalanan untuk pulang, lah saat itulah dia boleh untuk jamak qashar. Artinya niat jamak qashar itu tidak boleh ketika tujuannya maksiat. Jadi makanya nih, kadang tiang atau keluarga rekreasi ini kan ya
gayane rada diselubungi ziarah matur ziarah mengke rekreasi teng pantai. Ngoten niku pripun? Nggih mboten napa-napa. Yang penting tujuannya bukan untuk bermaksiat. Teng pantai niku napa sing dipadosi? Menikmati kebesaran anugerah Allah. Ya Allah, Gusti Allah iki lek nyiptakne banyu sak menembane ya iki malaikat lek nguras piye. Kan akhirnya kita apa nggih sok-soke nggih gawok ngoten niku. Kados terbani yo tadi kan. Lah nek teng pantai-pantai yang banyak ngeler kuku kalih bodoh ngoten niku. Niku dia menikmati kebesaran. Lah niku yang dilihat adalah aurat orang lain. Tentu saja kalau melihat aurat ya termasuk maksiat dan barang. Dan kata ya misalnya terkait niat niku. Terus saat ini enten misalkan tiang boten bepergian niku angsal napa boten to misalkan jamak salat kados contoh nek pas wayah duwe gawe maten pas wajine ruwe pon jeneng tamu agung parang napa boten salate di jamak. Ada beberapa kaul yang bilang mboten parang karena memang ketentuannya adalah musafir. Kalau duwe gawe, kalau ngrabekne to mantu to resepsi ya niku sanes musafir. Niku mungkin mboten parang. Utawa ajenge karnaval mewakili sekolah niku mboten parang. Cuman ada kaul yang mengatakan itu boleh. Terus misalkan ganti manten, nek sing lanang kan suwanter. Pomo acara jam 10 resepsine, undangannya jam 09, acaranya jam 10. Lanang kan belas misalkan tangi jam setengah 09 kan sik koper turun meh ya. Nggih setengah 10 ngoten demi rao, adus nek koper, mboten koper nggih disemprot minyak wangi berangkat. Tapi nek tiyang setri kan umpami acara jam 9 jam 10 niku harus standby 2-3 jam sebelum acara. Dan niku make up yang di perempuan itu kan tidak semudah itu menghilangkannya. Perlu dihilangkan dan itu perlu lama sekali. Ketika dihilangkan kok mau betulkan lagi di make up lagi juga memerlukan waktu yang lama sekali 2-3 jam bahkan lebih. Maka ketika seperti itu boleh untuk melakukan sholat jamaah, boleh untuk melakukan sholat jamaah asalkan tidak menjadi sebuah adat, sebuah kebiasaan. Terus gak apa-apa lah, mboten napa-napa yo rapi pisan saumur urip, tamu sing teko ya akeh ketimbangane kadung adoh teko gak nemoni mantene malah wis pacakane wis dicepoti kabeh mergo wudu mergo salat. Niki makanya boleh untuk seorang manten untuk menjamak salatnya. Mboten apa-apa. Nggih, monggo Mas Ali. Seumpama kita ada TNI, Polri, TNU, TNU bener TNU. Nah ini ketika setelah kita was perang menjadi apa perbatasan kami kados apa contoh waktu itu kita jamak kami apa namanya kodok sholat itu hukumnya sebenarnya. Samarin lagi pas sholat. Niku. Jadi dalam konteks sholat beribadah utamanya masalah syariat ini, ketika dibenturkan dengan masalah yang bersifat furu'i atau masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan atau ini syariat sebenarnya ada hukum-hukum yang masih bisa menyesuaikan. Contoh riyen nek jenengan titen teng TV biasanya niku disiarni ketika orang sholat
sholat Idul Fitri maupun Idul Adha di Istana Presiden maupun di Istiqlal. Sholat niku biasa nih Presiden saf di depan sendiri, belakangnya imam pas. Nah, imamnya ruko, Presiden melu ruko. Imamnya itidal, Presiden melu itidal. Tapi satu atau dua saf yang ada di belakang Presiden niku rukuke rada keri, itidale cepet-cepet, sujude rada keri, terus duduk di antara dua sujudnya rada suwi. Niku nggih salah satu siasat BE menawa di tengah-tengah sholat mangke ada serangan yang ditujukan kepada kepala negara. Niku saf yang belakangnya para prajurit pas pampres niku sudah siap siaga. Jadi tetap sholat tapi dengan tetap penuh penjagaan dan kewaspadaan. Dan niku sebenarnya sudah diterangkan, sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya ketika berperang, namanya sholat Siddatul Khauf. Siddatul Khauf niku siddah niku maknane banget. Khauf niku wedi atau khawatir. Siddatul Khauf niku sholat dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Sholat yang seperti apa? Sholat yang sudah mendekati berkecamuknya perang. Nah, ini sebenarnya ini dan ada kelas-kelasnya, mulai kelas 1, 2 sampai 3 mungkin ada. Niku larinya ke sholat Siddatul Khauf. Cuman untuk masalah misalkan jogo gereja, wayang Natal, utawi kok misalkan TNU niku wow, tentara Nahdlatul Ulama niku sahabat-sahabat Banser. Nah niki sholatnya bagaimana ketika sholat jamaah? Nah iki kok kayak sing ngepam, kayak sing jogo, tapi nek sholat siji-siji kok gak afdol. Iku nek sholat gak tak jamaah iku tambah dadi gawe, jogone malah gak iso amanah. Maka hal-hal yang seperti itu masih bisa, misalkan di mboten usah jamaah, sholatnya gantian. Kok misalkan sholat gantian itu kok masih rupa, bisa dengan sholatnya di jamaah. Artinya tidak membuang banyak waktu sehingga penjagaan konsentrasi sahabat-sahabat Banser niku akhirnya teralihkan. Ini tetap mboten apa-apa. Yang penting sekali lagi, ketika hal yang seperti itu tidak dijadikan sebagai adat atau kebiasaan. Terus kalau aku ngepam ya, nah ini mumpung iso neng Lirboyo tapi sholatnya jamak kosor. Nah, ini akhirnya menjadi kebiasaan. Inilah yang boten parah. Akhirnya memang benar-benar sholat jamak kosor itu dilakukan karena adanya masyakoh, suatu keberatan yang sangat berat sekali. Makanan Mas Ali. Belum bos tidak takut bos. Nggih, monggo. Terus niku waktu jikir niku mepet kali kasar. Ya, terus waktu badhe maghrib niku mepet sangat. Terus jikir niku bisa ngaken kali kasar niku pripun, Gus? Maksudnya jikire kang luhur. Jikire kang luhur bisa ngaken kali mantun salat ngasar. Nggih. Oh nggih. Berarti mantun qadha dhuwur langsung ngaksaran, mantun iku dikir. Nggih. Oh nggih. Nah, jikire luhur iku terus diserengaken kalih buat ngasar niku pripun? Masuk istiqomah. Nah, nggih. Maksudnya kuwi Aku yo masuk istiqomah no ada cepengam zikir lho, Gus. Oh nggih. Ya, Pak wae dhuwurnya segala perjalanan ngono. Nggih, terus di foto kali. Asal. Nggih. Dan iku maksudnya niku wiridane niku sing cekelane istiqomah niku lho, agak tembok tasik masuk istiqomah ngono. Nggih. Saniki ngeten.
dhuwure pun kelewat nggih, mboten kelewat terus lali mboten lali terus kemudian mboten sempat untuk dhuwuran karena ada suatu hal mboten sempat dhuwuran. Masuklah waktu asar. Pasang tol. Pasang tol. Niki kodok napa kosor? Kodok. Berarti mboten bepergian lah nggih. Nggih, mantun perpergian. Oh nggih. Artinya Kebiasaan ya terus. waktunya begian ngonten, mesti mepet waktune jam gaca mantun niku ngrawapel dhuwur sarene kasar. Maka ketika kejadiannya seperti itu, seyogianya yang dilakukan adalah sholat asar dulu. Nggih, karena samar niki mengke nek kula dhuwuran asare merojol. Wis dhuwure merojol, asale merojol, samare ngoten. Maka seyogianya yang dilakukan ngasaran riye. Ngasaran riye nek pun ngasare mun dilampahi nembe kodok sholat sing dhuwur niku. Boten ana apa nggih Gus, bar mantun salat ngasar terus salat dhuwur boten ana. Mboten napa-napa. Timbangane mengke mantun usolli fardhu dzuri qadaan Allahu Akbar pas rakaat ketiga nomor rakaat terakhir kanton atahiyat tong salat maghrib. Akhire dhuwure qadha asare nggih melu qadha sekalian. Kan yang dilakukan yang dikhawatirkan kan ngoten. Maka yang seyogianya yang dilakukan adalah asaran riye. Nggih. Tidak lewat kabeh. Ben boten kelewat sedaya. Ya Allah niku kados meh nditer ya Gus. Nggih. Ya masalah nggih nyambut Gus. Nggih. Nggih. Bisa repotan niku. Nggih. Diwai kok nggih. Terus untuk sholat isya itu batasannya sampai jam berapa? Menawi sholat isya batasannya niku sampai terbitnya fajar shadiq sampai sholat subuh. Niki kula riyen nate mireng saking salah satu niku dadose ndamel driji ngeten. Niki ketika dipenggangkan ngeten niki ibarat niki jentikan paling cilik niki sholat subuh. Nggih, sholat subuh. Lah niki jari manis niki sholat zuhur. Subuh. Oh ngeten. Jempol niki sholat subuh. Jempol niki sholat subuh. Jarake setengah hari. Tenggene sholat zuhur. Jarake rada dawa. Terus mangke cara dipenggangkan dipeksa ngeten zuhur teng asar jarake rada dawa. Jarake 3 jam 4 jam rada dawa. Lah mangke asar teng maghrib niki jarake rada cekak, mboten se luas atau selebar jarake dhuwur teng asar. Asar teng maghrib paling 2 jaman. Lah maghrib teng isya niki kaya-kaya jenenge jari manis kalau jentikan iki kan kaya-kaya nek dipenggangkan ngeten angel. Lah niki jarake maghrib teng isya pancen sampai ten iki. Jarake nggih namung satik ngeten. Terus jarak isya jentikan teng subuh. Dan ini sangat tawasuk, sangat luas sekali. Jaraknya kan ngomong. Nah ini jaraknya sepanjang malam. Jaraknya ngelambang nih ngoten niku. Jaraknya ngelambang nih ngoten niku. Jadi memang jarak sholat isya di waktunya sampai kapan? Sampai terbitnya fajar shadiq atau terbit sampai subuh. Waktu imsak niku kan sebenarnya waktu yang ada karena untuk jaga-jaga wong-wong niku nek sahur ben mboten kemepeten kali subuh. Mungkin nek kemepeten kali subuh, bapak-bapak mboten saged sebat. Cara ngrokok niku eman-eman tasik separo dicecak terus diterusne maghrib niku eman-eman rasane pun benten ngono. Iki sing perang ning ngeten nggih kudu ngrasane rokok niki. Nek ngrasane rokok kudu ngertos rasane. Aku sudah rokok. Nikmatnya. Kalau hal semacam
tamu itu tadi yang diutamakan sholat isya gitu ya. Kalau seumpamanya atau itu tidur terus malamnya mau sholat malam itu yang diutamakan sholatnya isya juga ya. Yang diutamakan isya. Tapi kok waktunya masih panjang, waktunya duhur, waktunya asar tadi masih panjang di sholat duhur rumiyin. Nah, waktunya padahal tasnya enten 10 menit kan pribadi Gus niku. Nek podcast dhuwur piye nopo ingkang asar iki. Nek 10 menit itu kan ibarat cara tiang sholat niku nek wong saleh lho nggih. Wong 10 menit itu waktu yang rupak. Nek kados awake dhewe kula panjenengan ngene 10 menit wah niku waktu yang sangat panjang sekali ya. Takbiri maghrib kurang 3 menit ngatasi. Nek ketika kejadiannya seperti itu, nggih awake dhewe macak dadi wong saleh mawon. Dadi sing asar didhisikne, masyaallah kurang 10 menit ki rupak kayane ngoten. Gaya. Timbangane kesusu ndak kepikiran. Ngoten lho. Nggih, siap. Kalau umami nek soal fadilah istiqomah wiritan ketika napa nggih? Sholat kosor, maupun ini bicara soal kosor, kan di jamak kosor ini kan dilakukan di satu waktu, dur mawon, nopo ngasar mawon. Jadi ketika kita wiritan kok di satu waktu itu saja, ini kok mau terhitung wiritan yang cukup, tidak perlu 2 kali, tidak perlu 2 kali. Makaten jawabanipun mbok bilih wonten pertanyaan pintunipun apa tasih janggal monggo barangkali wonten sing tasih grundel monggo mangke nek angel kula saged damel PR. Ya terus kadang mana yang boleh saya kata terus kasta. Selala aku iki lagi monggo. Kados subuhan Gus. Nggih. Subuh kadang kali modal menyambut bidadari. Lah ternyata subuhannya boten ngantos sampai subuhan. Nggih. Terus saya guys atas pun napa cal guys. Nggih. Moten niku mami di sahur malam wonten subuh depane niku pripun Gus? Oh, Nggih, iku atus dijoli bijinge kan. Bu bijinge. Niki ngeten. Kula kemutan ada cerita menarik pas kula ngaos malam Kamis. Suatu ketika kula ngaos malam Kamis, nah niki di suatu tempat. Nggih, pengawasan rutinan niku. Nah, mungkin dari beberapa hadirin wonten ingkang mangertosi. Nah niki enten sebuah kejadian unik di mana pas wekdal salat maghrib niku imamnya lupa membaca Al-Fatihah. Pas salat maghrib imamnya lupa membaca Fatihah. Berarti ketika Allahu Akbar langsung maos surat pendek, supe. Dan niki makmum mboten wonten sing ngelekne, jamaah putri mboten wonten sing keplok-keplok, jamaah putra nggih mboten wonten sing tasbih subhanallah ngoten niku. Subhanallah ngelekne ngoten niku lah. Nah, terus akhirnya kebetulan pas kajian malam Kamis niku, kajian ba'da isya niku. Jadi kejadiannya pas maghrib tadi. Terus isaknya disampaikan untuk jadi pertanyaan. Nah, ini kan kalau ngirotok wedi, maksud menghakimi imam sing mau mami, ngangkut dhewe gak melu jamaah nang mriku, kan ada sing kuecong namane. Nah, nggih secara garis besar bahwa ketika lupa salah satu rukun, yakni Al-Fatihah, maka rakaatnya tidak dianggap. Kalau rakaatnya itu tidak dianggap, maka harus diganti satu rakaat yang sempurna. Kok mboten diganti? Nggih berarti sholatnya mboten sah. Terus karena
hal itu disampaikan pas kajian setelah Isya dan para jamaah, para makmum niku ngertosi namung beberapa, akhirnya secara tidak langsung belum banyak yang tahu kalau sholatnya maghrib tadi boten sah. Akhirnya besoknya diumumkan bahwa sholatnya maghrib kemarin diminta untuk kodok lagi karena boten sah dan kodok berjamaah. Ingatan. Nah, terus kemudian sebenarnya dalam hal kodok niku ada suatu keharusan pokoknya yang dilakoni, ojo mengko-mengko. Dalam artian nek misalkan ninggal sholat zuhur mergo waktune entek utawa keturun, nggih niku ndang dikodoni teng sholat asare napa teng maghrib napa teng isyae, boten perlu menunggu besoknya. Ben padha-padha zuhure aku tak ngenteni zuhure, ben padha subuhe ben aku tak ngenteni subuh sesuk pisan. Karena ibarat kata absen fingerprint kula panjenengan pas kodok niku absen subuh sing fingerprint niku ndek wingi, bukan sakniki. Bukan sholat subuh besok, tapi sholat subuh yang kemarin. Ya seyogianya dilakukan sesegera mungkin. Terus enten tiang nek tilem kok dilalah lewat wektune niku mboten tertaklif. Dalam artian mboten dosa, wong turu soalnya. Tapi contoh kasusnya ngeten. Contoh kasusnya niku misalkan enten tiang si fulan matur maghrib awake kesel matur nyambut, terus aku tak turu lah gak ketok sak jam 2 jam. Engko ngisaan tak tani jam-jam 09.00 ngono aku tak sholat. Mun enten krentek mun yakin dilalah bahasa tila tangi-tangi pun adzan subuh. Misalkan pun jam gangsal malam pun. Nah, sholat isya-nya bagaimana? Sholat isya-nya orang tersebut tidak tertaklif, boten dosa. Tapi nggih seyogianya ada suatu keharusan untuk dia segera mengkodoi. Benten malih tiang nek memang wektune maghrib rupek terus sengaja turu. Tak turu lah mumpung rong maghrib. Engko kira-kira aku tangi maghribe wis entek. Wis jam 7:30 wis ngisa. Lah niki malah sing dosa niatnya tuh cara ajeng film wis tak gledakan sedelu kok tangi-tangi cek ngonangi waktu sholat. Kok dilalah boten ngonangi waktu sholat niki pun boten tertaklif. Jadi yang kemarin itu kenapa kok sholatnya maghrib dilaksanakan di waktu maghrib satu hari setelahnya? Karena orang-orang ada beberapa yang belum tahu semuanya itu, ada beberapa yang belum tahu bahwa sholatnya boten sah. Tahunya boten sah itu dia hari esok. Tapi sing masbuk di selamat soalnya rakaat pertama yang tidak dihitung, rakaat kedua dan ketiga tetap dihitung. Atau nambah setunggal, pergo masbuk nambah setunggal akhirnya dia tetap sah sholatnya. Kadang masbuk dia membawa berkah. Kadang. Jadi subuhan kodok pukul 9 gitu Pak atas. Nggih, mboten apa-apa. Kodoke iki jam 9 apa. Aku coba biasane. Kadang-kadang. Nggih, kadang-kadang. Saat iki kok pertanyaan kan kuwi mau. Saat ini. Iki kula angsal ketika diskusi dengan kanca-kanca riyen kula nate teng Rembang mondok teng kene Bayi Maimun Jubir almarhum. Niku diskusi nakal dengan kanca-kanca. Ketika Bayi ngaos terus nemu keterangan ngoten lah niki sambil ngaos maknane nggih sambil diskusi karo kanca-kanca. Berarti nek yang mantun rukuk terus iktidal di sholat subuh, iktidal kok sami Allahu liman hamidah, tangannya kok sendakam ngeten,
Niki boten wonten kesunahan untuk tangannya ngangkat Allahumma hdina fiman hadain. Jadi gini kancamannya kadang dia kali paruko terus ikidal sami Allahu liman hamidah. Tangannya sedekap ngeten. Tapi sedekap ngeten sing diwaca Allahumma hdina fiman hadain. Berarti tangannya betul-betul sepion teman. Tapi tetap kuno. Biasanya di tombo isin maksud jam 09.00 duhanan gawe sepion kan ada. Kan ada. Selanjutnya subuh terus duha. Maka kan barangkali wonten link kene monggo. Sias Pak ada napa konsupe. Ya nomor Nggih, siap dileng-eleng. siap. Nggih. Ini mau nanti terangkatnya dulu masalah waktu. Oh nggih. Waktu jamak Nggih. itu semua. Jadi kondisinya waktu Nggih. ya itu nanti tanggalkan bulan nanti real Nggih. itu Samane lali terus jawabane beda saiki. apa gitu itu dia nopo masalah dalam biasanya yang gambar ini kan jam mantuk jam sekawan nggak saya ngomong ada yang jual itu pun maghrib Pun maghrib. Nggih. jadi timbangnya mungkin nopo asare boten kato Nggih. boten tinggi Nggih. itu tuh kami di ngene guru niku Dikosor jamak. nggih Oh, dijamak, dijatuh. ini masalah waktu terus waktu Masalahnya waktu. perjalanan nggih bersih-bersih gitu Nggih. kadang nggih Betul sampai ngomong-ngomong. Nggih. jadi iku tapi saiki kan masing-masing musola kan akeh KL tapi saling rabi-rabi. kayak kamu masih eling berarti Nggih. masih eling berarti itu kalau pertanyaan di kiri ya Nggih. pertanyaan mulai Nggih, nggih. Untuk tahu kiti barangkali lamat-lamat ngoten eling, bae masih eling. kan bisa Nggih. Dan terus ketika kita ada di suatu pekerjaan terus kemudian niku pekerjaannya yang harus berkotor-kotoran terus misalkan gitu bersih-bersih atau jualan ikan atau misalkan itu kan kalau dibilang najis kan betul mesti karena ikan niku kan mboten mboten mengandung najis. Bangkai ikan pun kan tidak najis. Termasuk kotorannya juga betul najis. Resik-resik atau berkebun misalkan nggih tangane gubah lemah, gubah semen barang untuk bersih-bersih kemudian kita ganti baju terus kemudian kita pulang atau mantun nyambut kita langsung pulang mandi bersih-bersih terus ganti baju melakukan sholat samare sholatnya nih dale terus kontelas sudah habis waktunya maka yang harus kita lakukan apakah boleh misalkan dijamak atau dijamak di waktu zuhur jamak takdim. Nek engkang wingi niku solusinya adalah di sholat li hurmatil wakti. Nek engkang wingi solusinya di li hurmatil wakti. Sholat dengan keadaan pakaian yang seadanya niku mangke terus dibaleni atau mampir teng masjid ataupun musola yang menyediakan pakaian atau baju yang bersih untuk sholat mangke kersane dugi griya pun boten kedandapan ajenge sholat. Tapi untuk dikosor atau dijamak di sholat zuhur niku kayaknya masih belum bisa karena satu nggih sanes musafir yang bepergian jaraknya niku 90 km atau lebih. Dua, kalaupun dia mungkin yang seperti kula contohkan waktu resepsi pernikahan niku wau hajatan niku wau
niku nggih tetap tidak bisa karena dia pulang kerja kan kebiasaan, sebuah adat kebiasaan yang mana kalau mau menjamak sholat ketika di rumah niku boten pareng alasannya kebiasaan, boten pareng sampai dados kebiasaan. Kebiasaan itu nggih beda-beda tergantung tiang. Misalkan rutinan pengajian ngeten iki seminggu pisan. Berarti seminggu pisan itu nggih saged disebut sebagai kebiasaan. Rutinan majelisan saulan pisan. Berarti saulan pisan itu nggih termasuk saged disebut kebiasaan. Atau misalkan faul niku setahun pisan. Nah, setahun pisan bisa disebut kebiasaan meskipun jarang. Lah, yang 1 tahun sekali saja bisa disebut kebiasaan, apalagi yang setiap hari. Solusinya kemarin tetap sholat dihormati waktu. Sholat sebagaimana mampunya, sebagaimana keadaannya, reget-regetan yang enggak masalah, mungkin diganti tenggerio. Makaten Pak Mazhar. Kenale insyaallah Pak. Pak Dua tasik kemutan direkam kan. Sampai kleru. Pokoknya PR juga akeh. Pas waktu semampun kan mau jadi mana. Wah PR ya. Jelas PR pribadi. Aku pribadi enggak Namun barangkali mekaten ingkang saged kula aturaken niki mungkin disambung ngobrol-ngobrol santai mawon. Monggo barangkali niki mumpung di live IG YouTube, barangkali sahabat-sahabat Ansor Kecamatan Mojoroto napa jamaah pengajian sinten mawon ingkang kersakaken badhe nderek niki setiap malam Rabu jam 19.30 WIB berdaisak di Masjid Nurul Hidayah Karangsono. Ini pengawasannya nggih nyantai-nyantai ngeten iki kadang-kadang rokokan, suwantai pokoke. Regane dhewe beneran. betul jajan piyambak beneran. Mekaten ingkang saged kula aturaken kirang langkung pangapunten. Monggo sadherenge dipun tutup kita tutup kali wawasan suratul Fatihah. Mugi-mugi seperti ingkang kula sampaikan saged dadosaken ilmu ingkang manfaat barokah dumateng kula panjenengan sedaya. Kula panjenengan sedaya estu-estu dipun dadosaken urip ingkang manfaat barokah, umur ingkang manfaat barokah, dipun paringi rezeki ingkang kathah, keluarga ingkang sehat, ingkang sakinah mawaddah warahmah, dipun lancarake sedanten urusanipun perkawisipun sedhoyonipun, dipun paringi putra-putri ingkang saleh-salehah, ngabekti dumateng tiyang sepah, penakan danane. Al-Fatihah. Allahumma waffiq al-haqqa min Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.